Bandung. Tuh Kak Andi juga ngaji. Gimana guys? Aman guys? Aman dah biasa. Aku ya biasa. Kasian dia mau ngaji tuh. Disaung. Udah guys, orang pakai bluetooth guys, bentar guys. Masuk. Di saung dengan eta mah eta asli saung. Namanya itu ngaran dia na. Ngaran itu na naon? Bluetooth SQ. Oh iya deh. Agar sama kamu atuh. Kok lagi ngopiin. Udah ini suatu aku lagi. Udah. Di online. Nyambung ya? Tes. Berak naon Sri? Ikor baraha. Ikor teh naon? Teuing bapak teu apa nu laptop. Teu apa bingung. Ah, ya aneh. Merekna naon Sri? Lenovo. Leno. Guys. Ya. Aya suara ya. Aya. Oh, siap ngaji ya. Di mute dulu ya. Kita Ya, mau siap. ngaji ya, guys. Oke. Ikir baraha teu apal. Pada mana lah tuh. Bentar ya, Ya. guys. Pada mana lah, guys? Geus sok atuh. Baik, wabi di dia weh. Wabi di dia Masuk. ke dihirupkeun. Nyesok. Sip lah, guys. Oke, jadi Kan ini mute. Allah itu maha zahir, maha nyata di dalam segala sesuatu, tampak, tampil, zahir di dalam segala sesuatu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Justru yang terhijab itu adalah diri kita. Sama halnya seperti sifat-sifat Allah. Nggak enak kan? Paham? Ya, nggak dibawa lagi. Oh, iya. Dibantu tap-tapnya dulu Kang Andi biar kajiannya biar bisa didengar yang lain ya. Nah gitu guys, tap guys. Ngeraya gawe guys. Kan dia kemah ya majelisnya ya, majelis Pila Saputri. Oh, ada mah orang niis di dia kapan-kapan kita hormat ya guys. Minggu lah. Guys. Nah, ini suraan ya, ini nama aman. atau mulai nggak? Tacan ya na jamaahna nuju ka jaman heula. Oh, ya sok atuh. Dia ngantesan jamaah ke dapur. Jadi itu Andi suruh gitu.
Sabar-sabar kamu cepetan, ibu mah nggak bisa sabar. Budak mah diajarkeun hirup kita sabar, indungna neukeun goblok nanti kacida. Teu bisa sabar ke budak mah sabar gitu. Mana karep geus tunjuk. Kemana? Oh. Au. Malam minggu kita ngaji ya di jam seperti biasa. Namun Tuh di situ apa? kajian malam ini kita posisi di Sumedang ya. Kokolong. Dari Sumedang. Kang Sanjaya, apa kabar? Si eta tingkat. Eta kopinya dibawa ke si Doni. Dibawa deui tah. Tuh, cenah teu nyana kopi ya. Heh? Kemana tuh? Tuh. Digadekeun. Jadi ke usaha. Ai kopiah Kiai mah laku digadekeun ge. Bantai itu eueuh di dieu teh. Dari bawah ayah di sini. Ini di luhur. Oh. Kang Andi. Oh, Kang Andi. Sehat, Kang? Sehat Kang Andi? Alhamdulillah. Ya, syukur. Iya tuh. Musep ya. Kang Sanjaya. Sajadahna teu aya eta teu aya baterean jadi teu tiasa kadinya. Tadina teh bari nganggo sajadah Udah. Pokok udah Aladin. nya apa dia ge Aladin apa anjing lagi teh. Siap guys, kita ngaji lagi ya guys ya, di mute dulu ya guys. Nanti kapan-kapan kesini Iya, insyaallah, Kang. di Sana. belakang villa ada balong enak di sini. Kalau lagi nyantai. Kurang haliwat. Ya. Nanti kalau libur sana. Kita agendakan lah. Diagendakan. Enggak Kang. Kita lanjut lagi ngaji guys, di mute guys. Mau bertanya dulu boleh? Oh silakan. Silap di. Silap. Ada. Jangan bertanya kan berdiskusi. Jadi itu gini kan sesuatu yang apa bahasanya yang menghijab kan. Yang pertama kan ada sifat kehewanan. Salah satunya itu kubur dunia sama apa tadi syahwat ya. Iya. Nah jadi pertanyaannya bagaimana bisa sesuatu yang menghijab itu tapi disunahkan gitu. Contohnya yang pertama tadi yang menghijab itu mengumpulkan harta sama syahwat, tapi di satu sisi Rasul an-nikah sunnati gitu. Ya, itu kan nikah itu kan salah satu dari apa ya? Nah, syahwat gitu ya, itu buat memenuhi syahwat kita. Tapi jadi sesuatu yang menghijab kita tapi justru disunahkan gitu. Ya. Itu kan jadi bertentangan banget gitu, sesuatu yang sama Tuhan. Ini kan disucikan sama. Ya tapi kan dari tadi pembahasannya tuh syahwat itu kan memenuhi syahwat gitu, memenuhi hawa nafsu, sedangkan nikah juga kan itu sesuatu yang memenuhi hawa nafsu kita gitu. Pernah baca Al-Qur'annya nikah oge menang ikut maksiat nikah oge jadi nikah itu bukan untuk menyalurkan nafsu, bukan namun gitu tapi tadi dijelaskan gitu. Tetapi jangan gitu, tapi jangan untuk melampiaskan nafsu doang gitu. Tapi namun kurang dikaji deh kan ya, namun di pikiran kurang gitu. Jadi hidup barengan
jadi menghidupi lain kusarena munggul gitu. Namun orang lompatnya karena syahwat, lompat nanti kan ngukur sareng munggul. Terus lagu selap teu bisa nganapkahan ditinggalkeun. Nu kitu. Aya nu kitu jalannya. Jadi jangan seperti itu. Ya tadi kan dari apa ya, kayak dohirnya tuh nikah itu kan sesuatu ibadah, cuman itu kan sesuatu yang buat ibadahnya itu kan biar tidak ke orang lain, jadikan nikah gitu. Ibadah kan itu ibadah nikah itu untuk memenuhi hawa nafsu kita gitu. Ya. Nah, Ya. jadi dari pertama kalau kan Allah juga sudah mengatakan bahwa manusia itu justru dihiasi dengan mencintai perempuan. Ngasih ke dia tuh dipilah ya di balong. Itu sesuatu Ada monok di dia. yang dia, weh. tidak bisa Sep, dihilangkan. ya, Malah yang justru belum lauk. bekal. Ya. Artinya setiap manusia itu pasti ada perasaan ke situ. Kekabaran ke dia. Nggak Ya. ada kayaknya yang laki-laki Ya. nggak suka perempuan di cewek cantik Eh. nggak ada. Atau lihat Ya. anak kecil terus nggak seneng, Benar. kayaknya nggak ada. Atau dikasih uang 1 miliar, alim tapi mah kayaknya nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, tapi justru tantangannya adalah ketika itu tidak dijadikan sebagai pengingat bahwa kesenangan ini sementara, maka kita akan terjebak ya pada kesenangan materi, yang mana hakikatnya diri kita itu yang sejati bukanlah materi ini, bukan fisik ini. Allah di sini sedang mengingatkan kita bahwa sejatinya, hakikat sejatinya diri kita itu adalah bukan badan ini, tetapi ruh ini. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita dititipkan oleh Allah dan akan dikembalikan lagi kepada Allah. Ya. Sementara jasad kita akan ditinggalkan dan akan menyatu kembali dengan alam semesta. Tapi ruh kita itu akan abadi, artinya dia akan kembali kepada pemiliknya. Nah, apakah kita bisa menjadikan kesenangan dunia ini sebagai pengingat bahwa hidup ini tidak selamanya, kesenangan ini sementara? Apakah kita bisa melepaskan kecintaan kepada materi ini ya sebelum kita menghadap kepada pemilik kita? Kalau gitu tidak bisa, ya nikah itu adalah sunnah. Ya, nikah itu sesuatu yang baik. Ya. Tapi apakah kita akan diam di sini? Kita akan terjebak di sini? Apakah istri kita akan dibawa mati? Kan enggak kan? Jadi sebenarnya secara fakta, secara faktualnya kita sudah diajarkan bahwa semua ini akan ditinggalkan. Tapi nyatanya di dalam hati kita hampir kebanyakan kita itu tidak rela melepaskan harta benda kita ketika kita meninggal. Bahkan umur kita yang sudah istilahnya di depan mata itu ada orang yang enggan melepaskan. Seperti ceritanya Buya itu, katanya kan dia sakit bertahun-tahun terus minta doa sama Buya.
dia orang kaya. Akhirnya sama dia ditantang. Oke, kalau kamu pengen sembuh, boleh. Ya, nanti kami doakan. Tapi ada syaratnya. Apa? Separuh hartamu harus disedekahkan. Jawabannya apa? Daripada separuh harta saya disedekahkan, yang mana harta ini saya gapai, saya raih dengan usaha keras, susah payah. Nggak mau. Ya udah. Akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Artinya dia tidak mau melepaskan kecintaan kepada dunia itu. Itu. Jadi nikah bukan sesuatu yang jelek, justru disunahkan. Tetapi apakah kita bisa melepaskan kecintaan kita kepada anak, kepada istri, sampai pada akhirnya kita harus menghadap kepada pemilik kita. Itu. Jadi yang dibicarakan di sini adalah hakikat dari diri kita. Berarti kalimat syahwat itu sederhana, syahwat sesuatu yang melekat. Bisa. Iya. Iya. Iya lah. Simpel makanya anu melekat guys we. Dari capek. Dia melekat kan tadi. Ya cuman ketika tadi kita tidak mau merasa melekat sama sesuatu, tapi jadinya kayak kita tuh kalau tadi dikaitkan sama nikah itu jadi jadi kayak kurang ajar ke Rasul gitu. Ketika kita nggak mau nikah gitu, mau biar contohnya biar tidak terhijab, biar lepas dari contohnya. Tapi orang kan nikah juga nggak menjamin orang itu bisa ma'rifat. Ya memang. Ya cuman tadi yang disebutkan sesuatu yang menghijab kan salah satunya itu sifat kehewanan. Yang pertama itu akan mengumpulkan harta sama memenuhi syahwat kan. Ketika kita menghilangkan keduanya itu kayak jadi kurang ajar gitu ke Rasul. Bukan menghilangkan, jadi kecintaan kita. Kecintaannya. Kecintaan kita. Jadi tergantung dunia ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk apa. Jadi yang disebut di situ kesifat hewan yang pertama kan mengumpulkan harta, yang kedua syahwat. Nah mungkin bisa dijelaskan syahwatnya lebih kemana gitu, kayak lebih spesifik gitu. Kalau syahwat yang tadi farji kan tadi disebutkannya ke farji. Nah kalau ke situ kan Perut sama farji. ya kan ke farji. Nah kalau ke farji kan kayak itu hubungannya sama nikah gitu. Nah ketika kita ngelakuin nikah itu kan itu udah udah berkaitan sama syahwat gitu. Terus Nah, iya kayak gitu, jadi bertentangan gitu. Bertentangan sama apa? Iya, yang pertama itu kan udah disebutkan itu sifat kehewanan. Yang kedua nikah itu ya dalam artian syahwat lah gitu, memenuhi syahwat kita biar tidak dosa lah. Itu kan memenuhi syahwat kan biar tidak dosa. Ya intinya memenuhi syahwat lah gitu kan. Ya jadi bertentangan gitu. Yang nggak bertentangan justru gini, sesuatu yang harus dialami itu mau tidak mau kita pasti mengalami rasa cinta ya, kepada anak-anak kecil, kepada perempuan, itu pasti. Kalau nggak ada perasaan cinta, nggak seneng lihat perempuan cantik bahenol, berarti nggak normal. Tapi intinya apakah kita bisa menjadikan bahwa perasaan ini sebagai perasaan sementara. Jangan sampai ada kemelekatan, artinya dibawa sampai mati gitu. Perasaan ini dibawa terlalu cinta kepada, tadi kan terlalu cinta kepada harta sampai mau mati pun nggak mau melepaskan hartanya.
Jadi bukan nggak boleh kita mencintai, boleh-boleh saja. Tapi cinta itu hanya sebatas di luar saja. Jangan sampai ada cinta yang dimasukkan ke dalam hati kita selain Allah. Artinya ketika kita mencintai makhluk, mencintai orang lain, mencintai harta, ya, kita harus bisa melihat bahwa di situ ada Allah. Ketika kita melihat di situ ada Allah, maka kita akan memanfaatkan apa yang kita cintai di jalan yang benar untuk kebaikan-kebaikan kita. Supaya kita tidak maksiat, oleh karenanya kita nikah. Supaya harta benda ini bermanfaat, kita manfaatkan untuk kebaikan. Berarti di garis bawahi keparjinya itu bukan kepada yang mahram lah gitu ya, pada yang mahram. Artinya Kan manusia Iya, kan. maka selama kebejaan karena bakar berlebihan gitu, berlebih-lebihan sehingga misalnya 24 jam kikieuan bisa gitu manusia kan. Ya, Gitu. Jadi orang kan ada kan nu teu meunang teh gitu. Yang sesuatu yang berlebihan. Berlebih-lebihan gitu kan manusia. jadi mungkin harus dibalikan kembali, dibalikan lagi ke pelajaran pertama, bahwa yang menghijab kita itu bukan fisik ini, tetapi al-wahmu yang hakikatnya tidak ada, ilusi kita. Ya. Boleh nggak kita punya harta benda? Ya boleh-boleh saja, karena bukan harta benda ini yang menghijab kita dari Allah, tapi pikiran kita, perasaan kita ini. Boleh nggak nikah? Ya boleh-boleh saja. Gitu. tadi keren kata-katanya. Apa? Kata-katanya keren tadi. Kata-katanya tadi keren. Yang mana? Yang itu tuh. Bagaimana bisa ada sesuatu yang nampak yang ada di dalam diri kita itu bisa terhijab gitu. Ya. Justru yang menghijab kita itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Ilusi kita itu ini kita kembangkan. Kita mengetahui bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai, yang memelihara seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayangnya terus mengalir. Kasih sayangnya terus mengalir tanpa henti kepada siapapun. Tanpa terkecuali, tanpa syarat. Sama diminta lagi. Tanpa syarat ya. Terus kenapa kita tidak bisa mendapatkan kasih sayang Allah? Karena kita menolak. Karena kita menolak untuk menerima kasih sayang Allah. Air seperti air mengalir dari atas. Dia akan terus mengalir sampai kemanapun. Terus apa yang menyebabkan batu ini nggak kena air? Karena dia menolak. Artinya ada sesuatu yang menutupi, ditolak. Gitu. Nggak mau saya. Jadi kasih sayang Allah tanpa batas. Justru Allah adalah sumber cinta, sumber kasih sayang. Nah, kenapa hidup kita sulit? Kenapa kita sepertinya tidak mendapatkan kasih sayang Allah? Ya sebenarnya diri kita yang menolak. Bagaimana gambarannya bahwa kita menolak kasih sayang Allah? Ketika Allah
memberikan rahmat kepada kita dalam bentuk yang tidak seperti yang dibayangkan kita. Maka kita cepat-cepat untuk mengambil keputusan bahwa saya tidak menginginkan ini. Ya. Ketika kita menyatakan bahwa saya tidak menginginkan ini, berarti kan kita menolak. Padahal justru Allah itu sedang mengalirkan kasih sayangnya. Nah, kasih sayang itu tidak selalu berbentuk pemberian, tetapi juga seperti halnya sebuah penjagaan, ya, dihindarkan dari bahaya. Apalah artinya kita bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tapi kita biarkan rumah kita terbuka, akhirnya harta benda kita dicuri orang, ya kan? Berarti kan pemberian, ya, artinya kasih sayang itu sama halnya dengan ketika kita dijaga oleh mara bahaya. Sama pentingnya, ya, mengumpulkan uang penting, tetapi menjaga uang juga. Bener gak? Ngapain nyari uang dari pagi sampai sore, ya kan? Setiap hari, sebulan, setahun udah dapet, dibiarin ada maling, karena nggak ada gunanya. Jadi sama pentingnya mencari dan menjaga, ya. Sama bentuk kasih sayangnya antara diberi dan dijaga. Paham ya? Jadi kenapa kita tidak bisa menerima atau tidak mau menerima kasih sayang Allah? Ya karena kita menolaknya. Karena selamanya Allah akan memberikan kasih sayangnya tanpa terkecuali. Jadi mun hoyong nyarios pembukaan nama, nah orang deket hese gitu. Karena perilaku kita sendiri. Karena kita menolaknya. Jangan menyalahkan apapun. Jangan mencari kambing hitam. Jangan menyalahkan keadaan. Salah diri sendiri. Iya. Karena ke diri sorangan. Apalagi sampai menyalahkan orang lain. Terus menyalahkan soal batur, mesti ketemuan. Ya? Lanjut aja. Masih kurang ini, kurang kuat Pak, ayo lanjut. Iya, lanjut aja. Gak apa-apa. Sampai subuh oke. Bagus lah. Berarti ngaji tak. Berarti nyimak bener ngaji. Sok itu dulu saya mau puasa dulu. Ya, tadi. Kang Billy. Ayo Kang. Diskusi. Sahwat. Pesawat itu ada anggar nih. Menteri pesawat tak anggarnya. Hah? Menteri pesawat. Sok naon. Benar main orang menteri pesawat gue mesti dek kumaha. Udah itu cici ya, bener. Orang muda sunah mah kan salah oge. Terima kasih banyak sudah bantu tap-tapnya ya Kak Husain, Dijadwal. Muhammad Husain. Barangkali mau gabung sini kita ngaji sambil diskusi dialog interaktif ya bareng Kang Ahmad. Tuh teman-teman, mohon maaf tadi teman-teman atau sahabat yang sudah mampir ya dan mengajukan tamu tidak saya persilahkan karena memang masih di kajian hikam. Kang Billy, ayo kita berbincang-bincang Kang. Naik Kang, kalau berkenan silakan ajukan ya, saya sudah akan mengundang.
Sambil ngaji hikam sambil bedah kajian ya. Ya jadi imam teh kan kudu ngajak ibadah gitu kan. Hmm. Ngajak sare ya. Ibadah sarua. Ada ngajak tahajud atau cenah Ah, ngajak Al-Qur'an gitu. iya, iya. Lanjut aja dulu ya. Ah, iya boleh. Kita skip dulu. Tapi bagus ya. Ini tadi saya ini tapi kan soalnya saya tadi sepintasnya saya jadi ingat konon saya pernah dengar dari ceramah siapa gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia itu menolak untuk menikah, tapi ketika non katanya dia bermimpi karena malu sama Rasulullah ditegur harus akhirnya nikah. Itu kan wali perempuan tuh Al-Adawiyah Robi Adawiyah. itu kan gak nikah karena kecintaannya kepada Allah. Nah, jadi gimana tanggapannya itu? Cuman Wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menikah akhirnya. iya. Itu kan Al-Adawiyah atau gimana? Apakah dia menolak nggak ikut sunnah Rasul? Atau Ya, gimana? setiap manusia kan diberikan kebebasan untuk memilih. Kita mau memilih apa, ya itu menjadi Kalau sunnah kan bukan wajib, jadi bisa ditinggalkan gitu kan? iya, dan Contohnya kan sunnah. setiap manusia kan bisa membaca kemampuan dirinya. Artinya ketika ini membahayakan menurut pribadinya, oh berarti saya harus tinggalkan dong. Daripada lebih banyak madorotnya. Toh ini kan boleh-boleh saja, nggak ada keharusan. Kita harus memilih A atau B, kita harus menikah. Kalau ternyata ini kalau nggak dilakukan atau lebih banyak manfaatnya nih, ya berarti contoh kita yang terlalu di videonya besar misalkan, ya sayang dong, malah justru berbahaya. Akhirnya bukannya dia bisa makrifat, malah tiap hari lihat video-video nggak jelas, misalkan. Jadi kita tahu kapasitas kita itu tahu, kita tahu dengan kemampuan diri kita. Jadi ini adalah kita mah pemahaman agama ulah sampai ibadah tengah halangan nafsu lain maksudnya ulah nikah ulah gitu maksudnya ibadah ulah enak ku nafsu biar waktu teh ku nafsu sakit pemahaman agama. Jadi Dan memang tentang terlepas pernikahan. dari manfaat sama madarat nikahnya gitu ya. Itu kan terlepas dari itu ya, dari manfaat sama madaratnya. Sunnah itu nikah itu sunnah. Gimana ya? Nikah itu sunnah. Sesuatu terus tadi jelaskan sesuatu yang menghijab kita itu syahwat gitu. Bahkan tadi disebutkannya bukan syahwat tapi Bukan yang menghijab diri kita, bukan perawat, tapi Allah. ya, salah satunya kan sifat kehewanan. Al-wahmu itu sesuatu yang tidak ada. Nah, sesuatu yang tidak ada atau ilusi kita itu sebenarnya diakibatkan oleh sifat kemanusiaan kita atau sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan kehambaan. Kan nafsu juga ada yang boleh dan tidak boleh nyanyi nafsu mutmainah nafsu apa ya itu mutmainah itu nafsu mengejar ilmu mengejar prestasi itu nafsu yang boleh kayak gitu. Sok, lanjut. Mulai jadi bingung. Nggak bisa bingung. Bingung sendiri. Dan kata-katanya Skip dulu. skip dulu lah. Skip dulu kita lanjut dulu di Kata-katanya itu skip dulu aja lah. sana. Ya Kang, Iya, lanjut Kang. sebenarnya udah beres ini. Udah Kita beres. kharaja al-murid min akhlaqil bahaim. Kalau seseorang itu mampu keluar dari perilaku hewan,
takhallaqu bi akhlaqir ruhaniyin, maka dia mampu berperilaku seperti perilakunya kaum rohani, orang-orang rohani, seperti Az-Zuhdi, seperti Tompo Broto, artinya hidup sederhana, hidup zuhud, wal wara'i, dan juga ya apa namanya, mampu menjaga dirinya, hati-hati, wal qanaah, menerima, wal ifah, wal ghina billah, juga merasa kaya hanya dengan Allah. Wa idza kharaja min akhlaqi syayatin, ketika dia bisa keluar dari perilaku syetani, takhallaqu bi akhlaqil mu'minin atau bi akhlaqil malaika, maka dia bisa berperilaku seperti perilakunya orang-orang mukmin atau seperti perilakunya para malaikat. Kata masalah mati sudur, dan hatinya atau ya hatinya yang lebar, yang selamat. Wal hilmi wasakinah, merasa tenang. Ya. Wa tumakninah wasuhulah waluyah, ya. Wal khumul wal iktifa bi ilmillah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya adalah itu, kita harus belajar untuk memahami diri kita, belajar mengenal diri kita, belajar mengamati pikiran kita. Ini ada sesuatu yang menarik dari apa yang saya baca tadi. Masih berkaitan dengan ketenangan jiwa, ya. Kita harus belajar untuk hadir saat sekarang, di momen sekarang, hadir di sini saat ini. Masa lalu dan masa depan itu adalah waktu. Kita jangan pernah terikat dengan waktu, tapi kita harus memfokuskan diri kita pada sekarang, karena sekarang itu adalah waktu yang hakiki. Sekarang ini adalah saat ini adalah waktu yang hakiki. Bisa dikatakan waktu yang abadi. Tanpa adanya sekarang, tidak akan ada masa lalu atau masa depan. Oleh karenanya, kita harus belajar untuk menghadirkan diri kita sekarang, di sini. Artinya selama kita hidup, kita itu selalu dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Percaya atau tidak percaya, silakan direnungkan. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ternyata kita dipermainkan oleh pikiran itu sendiri. Dan cenderung lebih banyak setiap saat kita berpikir negatif daripada berpikir positif. Perasaan takut, cemas, ya, masa depan nanti bagaimana,
rezeki saya bagaimana, jodoh saya siapa, dan seterusnya. Kita terbelenggu dan kita disetir, bahkan diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Padahal itu hanya ilusi. Apa yang kita pikirkan itu tidak selamanya atau tidak pasti terjadi. Kadang-kadang malah justru berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Artinya kita boleh saja melihat masa lalu atau masa depan, tapi sesaat saja. Ya, manfaatkan itu sebagai cermin atau spion saja, sewaktu-waktu saja. Apabila kita membutuhkan, ya boleh sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi tidak selamanya atau tidak boleh selamanya kita terjebak oleh waktu masa lalu atau masa depan. Kita harus lebih fokus ke sekarang. Kalau tidak, tetap oleh pikiran. Dan parahnya lagi, pikiran-pikiran itu hanya melahirkan kecemasan, Benar. rasa takut, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa benar-benar hadir sekarang, maka kita adalah pemenang waktu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, wal asri, demi waktu, demi masa. Ya, artinya al-an, ya, waktu sekarang. Itu sebenarnya waktu hakiki yang kita miliki. Hidup itu adalah sekarang. Bener nggak, An? Masa lalu hanya sebatas pengalaman, dan masa depan itu belum tentu. Jadi kehidupan itu adalah sekarang ini. Oleh karenanya kita harus bisa menghadirkan diri kita sekarang. Itu ya yang saya dapatkan dari buku apa itu, Power of. Gitu tadi Terus. Ayo. nah tetap mafhum muhalafah kita jadi bertentangan gitu, saling bertentangan semuanya. Jadi emang benar sesuatu yang menghijab itu angan-angan Allahmu itu. Salah satu Allahmu itu yaitu parjita di hasrat nafsu itu, dan nikah itu emang memenuhi syahwat. Jadi tidak ada tidak ada dibalik, tidak ada manfaat sama madaratnya, bahwa yang menghijab kita itu yaitu salah satunya memenuhi syahwat kita. Kalau dijelaskan tadi manfaatnya emang benar gitu kan, bahwa nikah itu banyak manfaat daripada tidak menikah gitu, menimbulkan madarat. Cuman kan ini pembahasannya nih kami itu emang dalam, jadi
belum nyampe gitu kan. Tapi emang kalau dijelaskan mafhum mukhalafatnya emang seperti itu kalau hikam itu. Iya, pertanyaannya itu dijawab oleh diri kita sendiri. Jadi kita itu maunya apa? Bisa enggak gitu tanpa nikah? Nah ya itu. Hah? Ya itu. Ya, Enggak. kita butuh nggak nikah? Ya kalau makom kita, makom fikih lah bisa disebutkan perlu banget gitu. Tapi kalau makom hikam ya dijelasinnya seperti itu gitu, bahwa memenuhi hawa nafsu itu yang sesuatu yang menghijab kita kepada Allah gitu. Ya nggak begitu Nggak gitu guys. cara pandangnya. Hati-hati loh jadi fatalis. Gimana? Jadi biksu. Kalau seperti Nah itu salah satunya Sutong. kenapa bahkan biksu bahkan pastor itu tidak menikah bisa gitu. Itu dipakai buat apa? Apakah buat membantu kita supaya lebih cepat nyampe ke Jakarta, lebih membantu kita, ya kan, nggak masuk angin, ya. Itu Atau mobil itu dipakai untuk balapan. itu anak nggak tahu kan, Ah. karena itu kan makom kita gitu kan. Kayak tadi nikah itu emang kalau makom kita itu perlu banget gitu. Iya. Saya setuju gitu, anak setuju kalau nikah itu sesuatu yang manfaat buat kita gitu, makom kita Iya. manfaat banget. Tapi kalau makom hikam Ya bukan makom hikamnya, itu jawabannya pada diri kita. Maksudnya kita butuh nggak nikah nih? Kalau kata saya emang nggak butuh nikah, dah nggak pengen kayak gituan misalkan, nggak biasa aja, ya udah. Jadi nggak ada permasalahan buat yang nggak mau nikah. enggak. Tapi ada permasalahan lain, misalkan suka mengumpulkan, pengen duit banyak. Jadi setiap orang punya kapasitasnya masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Iya. Nggak semuanya sama. Kartas bisa nih tak. Terus kartas cuman ya kalau makom hikam ya sekali dengar. Kalau kita makom hikam, makom ajengan lah. Cak Buddhis lah Buddha. Menjadi Buddhis. Jadi harusnya nggak nikah lah, gitu. Harusnya nggak, jangan nikah gitu. Biar murni gitu. Iya kayak tadi Robiah Al-Adawiyah. Bahkan itu bisa loh sekelas wali. Bahkan kalau radikalnya kayak gini. Hebat mana sih? Iya, kalau dibandingin berarti lebih hebat orang yang nggak nikah daripada orang nikah gitu logikanya. Emang sesuatu yang menghijab itu kan nafsu. Nah sesuatu yang buat yang menghijab itu bukan materinya, tapi perasaan kitanya, ilusi kitanya. Kalau itu hanya sebagai kita melihat nih, ya udah hanya sepandang layang gitu, lihat ya udah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sama halnya nikah, ya nikah ini hanya sesaat gitu, jadi kita manfaatkan untuk kebutuhan kita saja, bukan dibawa perasaannya sampai mati, mencintai anak istri sampai mati. Kan hakikatnya kan nggak ada yang kita bawa. Tapi kan tadi orang itu ketika sudah melekat rasa cintanya, maka sulit untuk melepaskan. Dan ketika itu sudah melekat benar-benar mencintai, maka dia akan diperbudak oleh cintanya itu. Makanya sampai ada orang yang berbuat kejahatan demi yang dicintainya. Gitu. Iya, itu ngerti kok, itu ngerti. Cuman Jadi kalau boleh nambahin ya, mungkin kan kadang makom yang paling hebat tuh pandangannya seolah-olah tanpa pasangan ya, tanpa pasangan. Dan memang seolah-olah hikam ini mengajarkan sesuatu yang menghijab itu adalah salah satunya adalah pernikahan atau nafsu dirahi syahwat. Iya.
Bagaimana orang yang nikah dengan nggak nikah? Coba. Kenapa? Ya anak, istri, dan sebagainya. Tapi orang yang nggak nikah, apa tantangannya? Dirinya sendiri kan gitu. Berarti kalau kita melihat makom dari sisi makom, tadi kan bicaranya terus makom terus ya. Selalu melihat makom hikam. Saya justru kebalik, makom diri kita lebih fokus, artinya kita fokus kepada diri, anak, istri, kan itu hijab tuh, ya kan? Tantangan nambah. Iya. Tapi ketika kita melihatnya bahwa tanpa nikah, berarti tantangannya cuma diri sendiri. Kalau fase di Iya. di Ujiannya di lebih ujiannya gede lah. lah. Ya cuman yang saya ngerti, cuman di dalam hikam ini dijelaskan sesuatu yang ini saya berbicara dalam hikam ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa di dalam hikam sesuatu yang menghijab itu Allah mau angan-angan. Nah justru nikah itu kepuasan birahi itu emang sebuah angan-angan juga gitu. Kepuasan diri Iya, itu angan-angan juga. terus. Iya, jadi kalau yang tadi mafhum muhalafah di dalam hikam ini yang nggak ngebahas dari luar. Kalau dari luar emang benar kalau mafhum kita itu banyak ujian itu lebih apa ya, lebih hebat kan. Emang benar. Cuma di dalam hikam tadi sesuatu yang menghijab kita itu, yang menghijab itu Allah mau angan-angan. Salah satunya tadi disebutkan al-farji, nafsu birahi lah, bisa disebutkan kayak gitu. Nah, tadi dikaitkan sama nikah itu kan sesuatu yang bersangkut pautan sama birahi gitu. Kayak gitu. Jadi kita itu membahas dalam hikam aja gitu, hikam dulu gitu. Jadi makom hikam itu emang benar kayak gitu. Kita itu belum bisa nyampe ke situ gitu. Ya, belum bisa nyampe ke makom hikam kayak tadi. Biar tidak. Makanya kayak tadi Robi Al-Adawiyah itu sampai Ibnu Athaillah yang mencetus ininya, penulis kitab tuh nikah. Bukan masalah nikah nggak nikah ini mah, masalahnya perasaan ya, pikiran kita ini dibelenggu enggak gitu. Jadi kita kenapa nggak bisa menyaksikan Allah? Karena pikiran kita sendiri. Orang misalkan nih nikah, ya tergantung cara pandangnya. Nah, coba tadi yang tadi setana tidak ayat penjelasan itu yang tadi Allah angan-angan. Angan-angan kan bukan fisik ya? Iya, angan-angan. Ya angan-angan kan baik pikiran kan? Iya. Berarti bukan Bukan fisiknya dari kan? nikahnya emang, Bukan. tapi kan kita tadi bukan gimana ya jelasinnya. Emang bukan dari nikahnya, cuman tadi kalau ngejelasin apalagi tadi di hikam Bukan masalah ke situ. Realitas yang seolah-olah itu nyata gitu. oleh apa namanya, kesenangan semu yang seolah-olah itu nyata gitu. Seolah-olah itu abadi gitu. ya, coba Itu yang menciptakannya. yang tadi Allahmu itu kan ya Allahmu. Nah, salah satunya Allahmunya itu ada sifat kehewanan yang pertama, yang kedua ada sifat kesetanan yang kedua. Benar. Yang mana? Yang tadi. Nah, Hewan. ternyata yang Allah Yang mana? Ya apanya yang mau dibahas? ya, yang pengen tahu itu ada penjelasan lagi nggak di bawahnya di sarahnya? Wala maka nahijabur ruh anil marifat amron wahmiyan adamian hakikotalahu. Yang menghijab ruh dari ma'rifat itu adalah sesuatu angan-angan yang tidak ada hakikatnya. Iya, semuanya tidak ada. Itu adalah penyakitnya. Salah Bahwa satunya marobuha bi ausofil basyariyah. Nah, penyakitnya itu disebabkan oleh sifat-sifat kemanusiaan. Sifat Oleh kemanusiaan. karenanya, bagaimana supaya kita bisa ya menyembuhkan penyakit hati itu, maka kita harus keluar dari sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat kehambaannya. Sifat kehambaan. Ya,
kita pun halinidail hakim mujiban, supaya kita bisa mendengarkan, yang tidak terhijab. supaya kita bisa mendengarkan panggilan Allah dan bisa merasakan hadiratan Allah. Terus Terus tadi sifat kemanusiaan ya, sifat kemanusiaan. itu adalah umumnya perilaku yang bertentangan dengan kemurnian sifat kehambaan. Muaranya ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan hati. Ya, ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Hati yang berkaitan atau terkait dengan sifat-sifat kehewanan. Ya, seperti tadi. Yang kedua, berperilaku seperti akhlaknya setan, seperti sombong. Tadi yang ada penjelasannya tadi apa? Yang tadi sifat kemanusiaan. Yang sifat hewan. Iya, syahwatul baton yang mementingkan perut dan farji. Nah, contohnya ada kelanjutannya lagi. Dan yang Lama bainahum. mengikuti seperti cinta dunia, syahwat dunia. Udah. Allah juga berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini bagian. Bisa tak sih? Kamu udah jelas. Nah, ini nih. Apa? Hah? Kalau Baton sama Kardi itu. Ya ini kan. Iya, coba sekali lagi coba dijelasin. Awal. Muaranya ada dua. Yang pertama itu hati yang berperilaku seperti hewan. Sifat hewan itu selalu mementingkan perut dan farji. Nah, itu kan langsung disebutkan Kardi. Sifat, tapi di awalnya sifat hati. Iya, salah satunya tadi itu kan mementingkan perut sama farji gitu kan. Farji kan larinya ke syahwat. Iya. Terus ya emang manusia seperti itu, umumnya seperti itu. Seperti itu. Jadi Contohnya gini, An suka nggak dikasih uang 1 miliar? Suka. Semua orang pasti suka kan? pasti suka. Tapi orang itu bisa melihat ini untuk apa uang ini. Misalkan ada orang yang untuk poya-poya, ada yang untuk kebaikan. Tapi semuanya orang pasti suka. Suka nggak ngelihat perempuan ya pasti semuanya suka. Boleh-boleh saja itu manusiawi. Tapi jangan sampai kemanusiaan kita itu malah menutupi sifat kehambaan kita atau kemurnian diri kita. Karena hakikatnya diri kita itu bukan memenuhi kebutuhan fisik kita. Nih, gini, ada zahir, ada batin. Yang zahir itu adalah kebutuhannya mementingkan perut dan farji. Sementara kebutuhan batin kita itu bukan terkait dengan ini. Ya, kebutuhan batin kita adalah ketenangan. Nah, makanya ketenangan ini tidak akan bisa didapatkan kalau kita hanya mementingkan kebutuhan jasmani kita atau kita malah terjebak dengan kebutuhan jasmani. Itu karena hakikatnya diri kita adalah ruhani. Lepas dari kebutuhan jasmani yang nggak bisa. Jangan dikaitkan dengan misalkan tadi rohib, misalkan mendeta, ya itu nggak ada urusannya. Terserah orang misalkan saya memutuskan saya bikin agama terus dilarang menikah, ya terserah, boleh-boleh aja. Itu istilahnya kebebasan, free will. Enggak, menurut agama emang Tapi faktanya di belakang nikah nggak? emang fakta di lapangan memang seperti itu. Ya, kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang urusan dunia sama Dimatiin aja kan gitu. karena normalnya itu normalnya emang tidak bisa. Tolong